kami mengundang Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Sitaro, Bapak Alfred Ronald Takarindehan SEAK. Kaderisasi terus dijalankan oleh Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pasalnya Jumat 24 Maret 2023, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sitaro melantik pengurus kecamatan dan ranting di 3 kecamatan, di antaranya Kecamatan Siau Timur, Kecamatan Siau Tengah, dan Kecamatan Siau Barat Utara. Pelantikan terhadap pengurus tingkat kelurahan dan desa atau kampung ini berlangsung di Kelurahan Bubali, Kecamatan Siau Timur, sekaligus menjadi konsolidasi Partai Golkar dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Acara dimulai dengan membacakan ikrar panca bakti Partai Golkar oleh PLT Ketua DPD 2 Apler Bentian. Ikrar Partai Golkar Panca Bakti. Ikrar Partai Golkar Panca Bakti. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan yang dibacakan Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Sitaro Weldewin Sasue tentang SK revitalisasi DPD 2 Partai Golkar, juga kepengurusan Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar DPD 2 Sitaro yang diketuai oleh Alfred Ronald Takarindehan, yang ditandatangani oleh Ketua DPD 1 Golkar Provinsi Sulawesi Utara Kristiani Eugenia Paruntu. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat-surat keputusan pengesahan pengurus kecamatan dan kampung Partai Golkar. Tentang pengesahan komposisi dan personalia pimpinan kampung Partai Golkar. PLT Ketua DPD 2 Apler Bentian pun melantik para pengurus kampung sekecamatan Siau Timur, Siau Barat Utara, dan Siau Tengah. 4 Maret 2023, saya selaku PLT Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Sitaro dengan ini melantik 1 pengurus kampung sekecamatan Siau Timur, 2 pengurus kampung sekecamatan Siau Barat Utara, 3 pengurus kampung sekecamatan Siau Tengah. Setelah dilantik, Apler Bentian berharap para pengurus dapat mengibarkan panji Partai Golkar sampai ke pelosok pedesaan yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Saudara sekalian, setelah dilantik ini akan mengibarkan panji Partai Golkar sampai ke pelosok pedesaan yang ada di seluruh Kabupaten Sitaro dan melaksanakan tugas kepartaian dalam rangka pemenangan Partai Golkar di 2024 untuk memenangkan Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di 2024 dan memenangkan seluruh caleg Partai Golkar yang ada di Kabupaten Sitaro. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Partai Golkar mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar dalam pemilu 2024. Memang dalam siklus 20 tahun ini, saudara, Partai Golkar masih bukan lagi partai pemenang. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab besar, tanggung jawab bersama bahwa kita akan kembalikan kejayaan Partai Golkar di 2024. Setuju? Di tempat yang sama, Alfred Ronald Takarindehan dalam sambutannya mengapresiasi antusias dari kader Partai Golkar yang hadir. Sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Sitaro, ia dan pengurus DPD 2 akan berusaha keras untuk memenangkan Partai Golkar. Bahwa saya sebagai Ketua Pilu bersama-sama dengan seluruh pengurus DPD 2 akan berusaha bekerja keras untuk membangun mencapai target
yang telah kita komitmen agar semua yang kita laksanakan ketika Tuhan kehendaki bisa terlaksana. Ia juga memohon restu kepada masyarakat, kader, dan simpatisan Partai Golkar bahwa nantinya tempat pelaksanaan kegiatan saat itu yang bertempat di Kelurahan Bebali, Kecamatan Siau Timur akan dibangun sekretariat Partai Golkar Kabupaten Sitaro. Di tempat ini mohon restu akan dibangun sekretariat Partai Golkar Siau Tagulandang Biaro. Senada dengan itu, saat diwawancarai wartawan, Apler Bintian mengatakan bahwa kegiatan pelantikan pengurus kampung di 3 kecamatan tersebut akan menjadi hal positif dalam Partai Golkar untuk menghadapi pemilu 2024, di mana target untuk Partai Golkar di Sitaro adalah 6 kursi. Hasil pelantikan ini hal yang sangat bagus untuk Partai Golkar karena memang sebelum-sebelumnya tidak ada pengurus desa. Tapi hari ini ketika sudah terbentuk pengurus desa, sudah langsungkan pemilihan kecamatan, maka ini menjadi hal positif untuk Partai Golkar dalam hal menghadapi pemilu 2024. Target Golkar untuk kursi kita minimal targetnya 6 kursi. Dari 3 kita minimal 6, ya mudah-mudahan lebih dari 6. Bintian turut mengapresiasi kesigapan dari Ketua Bapilu Alfred Ronald Takarindehang dalam pelaksanaan konsolidasi di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Makanya konsolidasi organisasi bahkan sosialisasi terus dilakukan oleh Partai Golkar yang ada di Kabupaten Sitaro. Dan juga kan Ketua Bapilu juga sudah bekerja dengan luar biasa untuk membantu melaksanakan acara konsolidasi partai di tingkat sampai di pedesaan. Menutup wawancaranya, ia menyampaikan pesan dari Ketua Umum menghimbau seluruh kader untuk terus berjuang mensosialisasikan keputusan Rapimnas dalam memenangkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Ketua Umum bahwa kita harus merebut kekuasaan untuk 2024, seluruh kader dihimbau untuk berjuang mensosialisasikan keputusan Rapimnas dalam hal ini mengusung Airlangga Hartarto sebagai presiden dan juga memenangkan pemilu 2024. Jadi wajib hukumnya seluruh kader bahkan yang ada di kabupaten kota maupun sampai di kecamatan dan desa itu ya wajib hukumnya mesti jalan untuk mensosialisasikan itu. Pesan dari Cep juga. Pesan dari Cep bahwa tetap kompak dan terus berjuang untuk kemenangan Partai Golkar di 2024. Dan ya, saya juga pribadi mengapresiasi kepada Kepala Bapilu yang hari ini dia menunjukkan kepada saya bahwa di tempat ini, di lokasinya beliau akan dibangunkan sekretariat Partai Golkar. Kalau ke depannya mungkin bisa saja jadi dihibah. Acara ini dihadiri oleh jajaran fungsionaris pengurus DPD 2 Partai Golkar Sitaro, di antaranya Hedi Wemianis sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sitaro, dan Waldewin Sasue sebagai Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Sitaro, turut serta Alfred Ronald Takarindehang sebagai Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Sitaro, dan Stephen Londok, Sekretaris Bapilu Partai Golkar Sitaro, juga Lawrence Rawung yang merupakan fungsionaris Partai Golkar. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Cemilah Hutung melaporkan.